Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di pegunungan di Kabupaten Ciamis, teman-teman. Dimana di sini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke seorang bapak-bapak yang luar biasa banget. Sudah sekitar 45 tahun tinggal di dalam hutan, teman-teman. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk ikuti saja penelusurannya kali ini. Oke, jadi seperti inilah perjalanan menuju ke tempat tinggalnya, di mana di sana ada seorang petani sukses ya, yang berpenghasilan ratusan juta rupiah setiap tahunnya hanya dengan menanam kopi seperti ini, teman-teman. Waduh, jalannya nih lumayan sangat becek, teman-teman. Untung ada kayu ya di sini. Nah, nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait perjalanan hidupnya, karena dari informasi sejak tahun 1980 sudah pergi ke hutan belantara, terus hutannya dibabat dijadikan tanaman kopi seperti ini, berada di perbukitan ini, teman-teman. Ini seperti ininya suasananya. Nah, kalau ke sana itu adalah hutan pinus, jadi itu milik perhutani, teman-teman, yang ada hutan pinusnya ya. Dan kalau yang udah dijadikan tanaman kopi poolnya itu adalah bersertifikat hak milik ya, jadi bukan perhutani lagi. Kebetulan untuk jalannya masih tanah, bisa roda 4 nih, cuman kalau musim hujan sih kayaknya licin ya. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol terkait perjalanan hidupnya selama 45 tahun pergi ke dalam hutan sampai sukses menjadi petani kopi, yang informasinya di sini 3 hektar dan di Lampung ada sekitar 8 hektar. Wah, luar biasa banget. Berapa ton setiap tahun, karena harga kopi sekarang itu di atas 50.000, teman-teman. Nah, inilah tempat tinggalnya yang 2 lantai tuh, dan terbuat dari kayu ya. Rumahnya khas rumah di pegunungan. Di pegunungan itu rumahnya biasanya dari kayu biar aman ya dari longsoran ataupun dari gangguan bencana lainnya, teman-teman. Nih rumahnya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol terkait perjalanan menjadi petani kopi sukses ini, teman-teman. Oke, teman-teman, alhamdulillah saya ketemu sama pemilik kebun kopi yang berada di Kabupaten Ciamis ini ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah ini salah satu pemilik kebun kopinya. Jadi kopinya udah deket ada di sini nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Bah, kenalan dulu, Bah. Maaf, Bah. Saya WK dari Jati 7. Ini tuh dengan Abah siapa, Bah? Bapak Rasum. Dengan Bapak Rasum. Nah, Bapak Rasum. Bapak Rasum kan di sini sebagai petani kopi ya, Bah ya? Ya, udah berapa tahun, Bah, di sini, Bah? di sini udah mulai masuk ke 2012 gitu. 2012, sekarang 2026. Jadi udah 13 sekitar tahun lah, 14 jalannya, Pak ya. Nah, ini kopi yang di depan Abah ini lagi proses apa, Bah? Ini proses penuaan gitu. Penuaan. Itu kalau cara kelapa medugan ini masih muda gitu ya, Pak ya? Medugan gitu, sekitar 4 bulanan, 3 bulan, 4 bulan lah mulai panen. Mulai panen. Oke, kita lanjut lagi, Bah. Nih, jadi 4 bulan gitu. Jadi jenis kopinya sendiri, Bah. Ini jenis kopinya Robusta. 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 Ya, Itu jenis kopi yang mahal atau sedang atau gimana, Bah, Robusta? Kalau Robusta mah termasuk sedang, jadi yang mahal mah Arabica. Arabica gitu. Harganya lebih tinggi dari Robusta gitu. Iya. Nah, kenapa, Bah, tidak nanam yang lebih mahal gitu? Arabica gitu, Bah. Ya sesuai kebutuhan tanahnya. Gitu. Jadi kurang bagus di sini mah gitu. Kalau Jadi, untuk Arabica. Kalau untuk Arabica harusnya di atas permukaan lautnya 1000 ke taruhlah paling rendah 800 di atas permukaan laut gitu. Gitu. Jadi harusnya lebih dari 800 gitu. Oh, jadi kalau di sini mah kurang gitu, kurang jadi, dari 800. Di sini mah cocoknya untuk Robusta gitu. Ya. Oke, Pak, kita lanjut lah. Nah, kebetulan, Mbak, ini tidak semuanya kebun kopi, di sana tuh ada masih kebun pinus. Ya. Kalau untuk tanahnya sendiri ini gimana, Pak? Kalau tanah sendiri mah ini kan, kalau ini mah udah tanah
pribadi, sertifikat ini mah. Oh, yang ke Kalau sini. kalau kebun pinus mah itu mah punya perhutani. Oh, gitu. Gitu, punya Hmm. perhutani, cuman ya saya pertamanya ke sini juga dulu buka di perhutani. Jadi Iya. 2012 itu diajak sama kawan itu buka di perhutani di Oh, atas gitu. awalnya itu. Awalnya itu kan karena waktu itu ada program, pokoknya bisa lah dibuka lahan perhutani jadi tumpang sari gitu lah. Kalau tumpang sari Iya. kita ngurus di perhutani dengan catatan ya bagi hasil lah gitu, ada Oh. pemasukan gitu Buat ke perhutani perhutaninya. gitu. Iya. Nah, jadi Abarasum ini pertama kali ke sini tahun 2013 itu ya? 2012. 2012. Ini masih tanaman apa Pak di sini, Pak? Di sini. Iya. Belukar, hutan belantara. Oh, masih hutan. Kebun kayu lah, kebanyakan kayu-kayu kayak gini gitu. Jadi belukar dulunya mah. Belukar. Nggak dipiara gitu. Iya. Jadi Abarasum ini tanam kopinya dari nol ya di sini. Ya dari nol, saya mulai buka bawa bibit dari Lampung dulu. Bawa bibit dari Lampung. Iya. Karena saya dulu merantau di Lampung. Iya. Gitu, merantau dari tahun 80. Iya. Jadi pulang ke sini 2012 itu yang di Lampung yang nerusin anak-anak mah di sana semua gitu. Oh, diterusin sama anak-anak di Lampung. Di Lampung. Kalau boleh tahu Pak, tahun 80-an itu program transmigrasi kah atau Bukan, pribadi. keinginan pribadi Pribadi. ke sana Pak? Masya Nggak ada Allah. transmigrasi kalau di daerah sana, daerah Raja Desa kebanyakan pribadi, nggak ada buka hutan di sana itu, nggak ada yang transmigrasi gitu. Iya, kok Pak Bapak bisa tahu nih pergi ke Lampung ya, terus buka lahan kopi itu ada yang ngajak atau gimana Pak infonya pertama kali? Ya infonya bukan ada yang ngajak ya, kan kalau di Lampung mah kebanyakan ya produksi dari mulai kopi harga 400 perak 1 kilo dulu kan orang-orang sana mah ya hidupnya dari kopi gitu. Jadi sudah ada, jadi kita ngikut orang sana, orang Lampung itu gitu. Oh, kirain teh ada info nih, ayo ke Lampung kita tanam kopi gitu Pak. Oh ya memang ada juga Awal-awalnya itu. Awalnya gitu ada kawan gitu, ada pertamanya ada kawan tahun ya sebelum tahun 80 ya ada kawan saya yang udah sukses dari tanam dari kebun kopi itu. Bisa dibilang suksesnya itu kayak gimana Pak? Ya suksesnya ya gini, jadi pertama dia merantau tahun kalau nggak salah mah itu tahun 70-an gitu, dia merantau duluan tahun 70 ke sana. Jadi ya paling 10 tahunan dia dulunya itu bawa modal, dia jual sawah 50 bata ya kalau nggak salah. Buat modal ke sana. Tanam kopi di sana. Iya. Jadi sekitar tahun 75, 77 lah kalau nggak salah. 77 itu pas harga kopi naik dari 400 sampai 2.500. Tinggi banget Pak. Waktu tahun 77 itu. Jadi pulang ke sini itu dulu jual 50 bata. 50 bata sampai sini kebeli rumah segala hektaran, beli langsung belinya juga bukan di sini, dulu belinya di Subang. Di Subang. Karena punya istri orang Subang. Iya. Itu namanya Haji Odin. Iya. Tetangga di sana itu. Iya. Di Jawa, di Raja Desa. Iya. Jadi ya pada ikut gitu, pada ikut ke sana karena sudah ada contoh itu gitu. Udah ada contoh yang sukses ya. Yang sukses gitu. Jadi beli tanah di sana hektaran di Subang itu ya sampai sekarang. Di Subang kalau nggak salah di Teluk Jamai Jamai Laer kalau salah. Namanya tuh Kampung Desa Jamai Laer gitu. Jadi hasil kopi di sana dibawa ke sini, dibeliin tanah hektaran Pak. Pokoknya hektaran bisa dibeli tanah, langsung bikin rumah, bikin rumah, beli tanah, langsung naik haji segala macam. Luar jadi biasa. sukses gitu. Gara-gara memang tadinya mah dicuek lah. Jadi omongan kawan itu ya punya dikasih sama orang tua segitu aja udah dijual katanya gitu. Ada nyinyirannya Pak ya? Nyinyiran cemohan gitu ya. Tahu-tahu udah kelihatan sukses itu mah. Pada ikut, sedang saya juga tahun 80 itu ya punya rumah panggung lah dulu itu kan. Sampai dijual untuk modal ke sana. Iya. Benar itu enggak? Kalau Bapak dulu modal berapa Pak ketika ke Lampung Pak? Modal mah enggak. Ya termasuknya ya dibilang punya modal
bermodal ya enggak, bilang punya modal ya itu rumah aja kejual dulu itu kan. Ya adalah cuman waktu itu kan ya entah berapa jual rumah panggung juga entah berapa ratus ribu gitu bukan jutaan gitu Karena dulu kan tahun Pak ya 80 mah. beda nilai dengan sekarang gitu Ya, Pak. ya. Iya iya. Oke Pak, kita lanjut lagi ke rumah tempat tinggal Bapak. Jadi di sini sama siapa aja Pak di sini Pak? Ini semua keluarga. Oh keluarga di sini semua. Iya, cuma di sini Pak, perempuan saya kan anak-anak mau di Lampung. Ada berapa Pak yang di Lampung Pak? Di Lampung itu apa 4. Semua di sana. Cuman kebetulan sekarang yang satu di sini. Itu Baru- yang baru 44 di pulang. Lampung, kelahiran Lampung semua Pak? Yang satu kelahiran di sini tahun Iya. tahun 72 lahir di sini, yang anak pertama ini ada di sini sekarang. Oh. Jadi yang dapat di Lampung mah 3 gitu. Nah kalau boleh tahu Pak, yang di Lampung itu berapa hektar yang ditanami kopi Pak Ya, ada, untuk keluarga Bapak? ada kalau dulu mungkin ya sekitar 7 hektar atau 10 hektar gitu ada mungkin kalau 10 hektar. Pokoknya diperkirakan segitu ya Pak ya. Dari 10 hektar mah ada gitu di Lampung. Kalau yang di sini? Kalau yang di sini mah ya ada kalau 2 hektar, 3 hektar mungkin. 2 hektar, 3 hektar. Mungkin yang Jadi miliknya. di sini sampai ke bawah gitu Pak. Batasnya sampai mana? Bawah itu yang arah Pokoknya ujung-ujung bawah ini aja ya. yang lebarnya mau ke sana. Yang lebar. Yang jalan turunan itu sana. Pokoknya dari kolam-kolam ke sana gitu. Oh, Kolam ke sana itu malah lebarnya ke sana. masih punya Abah itu. Nah, ini bahkan di sini luas banget ya. Tanam kopinya. Ini untuk pengolahan Abah sendiri ataukah punya karyawan gitu, Bah? Ada karyawan. Ada. Ada berapa orang, Bah? Kalau lagi musim bisa 10 orang, 12 orang kalau lagi musim kopi mah. Maksudnya lagi musim kopi itu lagi panen. lagi panen. Kalau lagi nggak panen gitu, Bah, seperti ini nih. Paling 4 orang, 5 orang tiap sehari-hari. Itu kegiatannya apa aja yang 4 orang itu, Bah? Ya ngoret, buang-buang apa itu tunas-tunas kopi itu. Nah, jadi supaya nggak kebanyakan tunas kan ini Misalnya contoh gimana, Bah? contohnya kan ini mau dua. Nah, ini bangsa yang kayak gini kan dibuang gitu. Oh, kan, gitu ya. Nah, yang kayak gini dibuang gitu. Jadi ringan ya, Bah, kerjanya ya, cuma buang-buangin Nah, itu aja. cuman ya kalau yang tahu lah semacam ini gitu. Oh, Jadi dibuang iya. biar kelihatan cepet Ini besar ininya gitu, Bah. Nah, ini kalau untuk bijinya sendiri bebas, Bah, mau sampai sini juga nggak apa-apa. Ini biji ini. Ya, Misalkan sampai sini nih. ya bebas nantinya kalau ini bahan nantinya Bahan nanti keluar. keluar bunga nantinya. Ya kalau ini, Bah, untuk hama sendiri kopi ada nggak, Bah, hamanya? Ya ada Apa itu hamanya, Bah? juga ya kalau masalah hama gitu, hama penggeret batang ada. Oh, ada seperti padi juga gitu, Bah. Ada gitu cuman nggak seberapa gitu kayak padi gitu. Kopi. Siap-siap. Ayo, Bah, kita ke sana lagi, Bah. Nah, ini kan tempat tinggalnya seperti ada berapa nih, Bah? 1, 2, 3. Cuma apa tempat gilingan kopi itu kan Oh, itu tempat gilingan kopi. itu musim itu kan dijemur di situ jadi biji. Kalau ini, Bah? Ini rumah itu ada kawan itu yang punya nanam di sana di tempat apa di perhutani. Oh, jadi ini yang nanam di Purtani, rumahnya tinggal di sini. Kalau Abah Rasum yang mana? Oh, yang ini, panggung 2 lantai ini. Nah. Oke. Oh, ini kelompok tani hutan Giri Mukti, Bah. Berarti Abah ketuanya. Masya Allah, ketua kelompok tani di sini. Jadi ini anggotanya ada berapa, Bah? Kelompok tani di sini? 20-an orang. 20 orang, semua tanam kopi. Iya, saya mau tanam kopi. Jadi di sini setiap panen kopi udah ada yang ininya ngambilnya ya? Udah ada semacam mitranya gitu, Pak? Iya, saya yang ngumpulin. Nah, Abah ngumpulin nanti dijual, Abah punya mitra lagi. Mitra ke sana, dijual ke Raja Desa ke sana. Nah, bosnya ke sana. Iya. Jadi saya yang ngasih ya sekarang punya ada perlu pupuk gitu, Iya. kawan-kawan itu perlu obat-obat rumput gitu ya. Jadi ya kalau dia ada duit
beli, kalau enggak ya dikasih ngutang dulu, nanti bayarnya udah punya kopi gitu. Oh, Dikit-dikit iya, iya. gitu. Nah, Abah ini kan sekitar kurang lebih 3 hektar ya punya Abah nih. Dulu waktu beli harga berapa Bah di sini, Bah? Dulu 50.000 sebata, paling 35 juta saya, ya yang udah kesini itu 70 hektar itu. Ya 100.000 lah. Itu Pertama masuk malah 50.000 lah, sekarang udah naik jadi sekitar 70, udah kesini gitu. oh, iya iya. Jadi udah tinggi banget sekarang harganya ya. Kalau kalau udah jadi kebun kopi emang nggak dijual 300 juta. Karena udah tinggal produksi aja ya, Pak ya. Nah, ini kita lihat ke sana. Ini tempat tinggal siapa, Bah? Kawan itu, kawan yang nanam di perhutani. Oh, ini kawan juga. Kawan dari sana, dari Raja Desa. Raja Desa. Oh, ini. Gini kebun di sini tuh, Kak. Lihatin. Nah, ini batas perhutani sama hak milik kemana, Bah? Gitu. Itu sudah kasih. Oh, jadi yang masih hutan pinus Itu perhutani. perhutani. Kalau udah jadi kebun kopi itu udah milik. Ya biarpun kayak gini ini udah tanah milik ini, nggak bisa Udah. kepikat ini. Oh. Tanah milik. Nah dulu teh pertama saya masuk mah kayak gini kebun teh di sini. Nah, gitu. Pertama kali masuk kayak gini. Oh kayak gitu tuh. Nah, Gitu. bahkan dulu nih, Abah belinya kan hektaran ya. Masih kayak gini. Itu butuh berapa lama, Bah, biar kayak gini nih? Butuh berapa lama 3 itu? tahun lah dari pertama buka. Iya. Dari pertama buka sampai produksi itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau pengurusannya benar gitu. Oh, jadi kopi itu 3 tahun udah bisa produksi, Bah? Udah. Masya Allah, 2 cepet ya? tahun, 3 tahun. 2 tahun juga udah buah, cuman belum memuaskan gitu. Kalau untuk perawatan sendiri susah nggak sih, Bah, kopi itu? Ya nggak susah. Susahnya kalau kita nggak rajin ya susah. Tapi kalau rajin mah ya dibilang sekarang gini aja. Paling kalau dikoret taruhlah 2 bulan sekali. Iya. Tuh, 2 bulan sekali ngoret. Jadi jangan sampai begini nah aja. Ya. Itu. Hmm. Nah, itu kalau nanam kopi yang bagus mah gitu. Ya pokoknya setidaknya jangan ada rumput di bawah ya, Bah ya. Nah, setidaknya ya ada sih ada gitu. Cuman jangan sampai gini gitu. Oh. Yang bagus mah gitu. Yang bagus. Mhm. Nah, ini saya terkait kebun kopi Abah, berarti semuanya ditanami kopi. Kayak kopi. Lahannya kopi semua. Ya kopi ada juga cengkeh di bawah gitu. Oh. Di bawah mah cengkeh ada. Iya. Kalau untuk ini, Bah, hasil produksi sampai berapa ton kintal gitu setiap tahun nih semuanya gitu, Bah? Ya diambil minimnya itu ya kalau satu hektar itulah kalau 1 ton itu biji gitu. Udah biji itu ya, Bah ya? Minimnya itu bisa dapat gitu. 1 ton. 1 ton itu minimnya gitu. Oh. Ya 1 ton sekarang kalau harga 60.000 aja udah 60 juta. Iya, 1 ton. Itu bisa disebut minim. Emang Iya, kenapa, Bah? iya. Pengaruh cuaca atau pengaruh apa Ya, gitu? ya minimnya diambil sedikitnya gitu. Kadang-kadang Oh. bisa lebih dari segitu gitu. Jadi untuk 1 hektarnya bisa 1 ton. Minimnya sedikit. Itu udah biji ya. Biji. Soalnya kan kalau di tempat ini jarang-jarang yang dijual kopi gelondongan gitu. Jadi jualnya udah dijemur jadi biji baru dijual gitu. Oh. Kalau di daerah sini gitu. Iya, iya. Jadi nih, Abah kan 3 hektar. Berarti udah nyampe, Bah? 1 tahun 4 ton gitu, Bah? Ya, Pernah gitu? ya nyampe. Nyampe? Ada. Oh. Jadi kopi ini berapa kali setahun, Bah, panennya, Bah? Sekali. Sekali doang? Cuma sekali doang. Oh, itu di bulan apa, Bah, biasanya Ya, panennya? pokoknya dari bulan pertama, dari bulan 5 udah mulai panen lah. Bulan 5 sedikit-sedikit kan ini satu ranting ini nggak sekali masak bareng gitu. Oh, jadi ada 1-2 gitu. Satu batang ini kan nggak bareng. Nah ini kan terakhir. Iya. Ini yang pertama gitu. Iya. Bisa 2 kali 3 kali ngambil gitu. 3 bulan paling enggak 3 bulan, kadang 4 bulan gitu, sampai habis. Oh. Iya, iya. Kalau kopi. Nah, kalau ini sendiri kan masih belum ditanami kopi. Ini belum sempet apa gimana, Bah? Entah ini punya orang. Punya orang. Kalau punya kita mau Udah digarap. digarap. Ya. Udah dijadikan lahan lagi ya? Kan lah dia mah orang banyak duit jadi
nggak butuh gitu, Dibiarin aja gitu Pak. biarin aja. Karena ya kalau kopi itu yang penting mah tahan kita puasa. Dalam arti apa tuh Pak? Dalam arti kita nanam kan 2 tahun belum hasil gitu. Jadi Oh puasa iya ya. gitu. Jadi Nggak puasanya 2 modal. tahun ya. Ya paling paling minim mana 2 tahun, kadang 3 tahun. Puasa. Nah kemarin kan 2013 nih nanam dari nol ya Pak ya. Itu selama 2 tahun habis berapa modal Bah sampai sekarang panen? Kalau masalah modal itu kan namanya digarap sendiri paling jadi nggak seperti orang ya pembukuan detail gitu. Habis Jadi, berapa perharinya enggak gitu. Enggak, jadi kan kalau yang pembukuan detail mah bisa ya macam ya hari ini pengeluaran sekian. Iya. Namanya Digarap sendiri. keluaran SR atau boro-boro bisa ada punya pembukuan segala macam. Yang penting mah bisa makan, bisa makan, entah uangnya dari mana gitu, paribasanya gitu. Kebun keurus. Nah, jadi masalah biaya itu nggak ada hitungannya gitu lah, bingung gitu menghitungnya gitu. Ya pokoknya selama 2 tahun mah Abah belum bisa menghasilkan ya. Cuman itu aja gitu. Iya. Jadi harus tahan puasanya 2 tahun lah dari nanam itu belum punya hasil gitu aja gitu. Jadi masalah harus punya bekal ya Bah ya buat bekalnya 2 tahun itu. entah dari mana kita upahan, entah dari mana lah yang gitu. Masalah duit mah apa jual apa, umpamanya nekat gitu, Iya. nggak punya usaha, kita jual barang yang sudah ada dijual gitu. Benar kalau saya mah nggak bohong itu. Barang yang sudah ada dijual. Soalnya prediksi kopi mah seandainya kita sekarang punya utang umpamanya 50 juta gitu lah Iya. dalam tahun ini, dicadangkan lah nantilah bayar musim itu insya Allah kalau udah musim kopi gitu ya dari dulunya gitu. Iya. Ya dari dulunya ya pertama dicadangkan untuk bayar utang itu insya Allah kebayar gitu. Kalau kopi makanya masalahnya tiap tahun itu produksi kalau kopi mah. Terus Gitu. di- Jadi dari jarang blong, nggak ada buahnya gitu. Oh. Kan kalau cengkeh kadang-kadang 2 tahun baru buah. Ya setahun ini buah, kadang-kadang Iya. 2 tahun lagi, kadang-kadang setahun nggak buah, 2 tahun nggak buah kalau cengkeh gitu. Tapi Iya. kalau kopi mah tiap tahun pasti buah gitu. Iya. Untuk harga sendiri ini ada naik turunnya Pak? Ya naik turun. Ada gitu ya. Nggak stabil maksudnya ada. Ini aja baru 2 tahun ini harga kopi 50.000 ke atas. Kan tadinya mah cuman 20.000, 25 paling. Berarti tahun 2017. sekarang harga lagi top Bah. Top ini 2 tahun ini. Wah. Cuman entah ini tahun depan ini entah. Ya semoga naik ya Bah ya. Mudah-mudahan. Jangan sampai di bawah 50 gitu ya. Mudah-mudahan mah gitu. Nah ini Bah terkait Abah kan dari umur 30 tahun ya. Maksudnya udah merantau ke hutan lah boleh dibilang ya Bah ya. Iya. Terus Abah dibikin tanaman kopi dan sebagainya. Punya pengalaman nggak Bah? Ketemu sama sesosok gaib Bah? Enggak juga. Nggak juga. Kalau mendengar Bah gitu suara-suara aneh gaib gitu. Suara-suara aneh mah ya macam ngelihat mah ya namanya di hutan mah ya ada juga gitu. Kalau namanya di hutan banyak di hutan. Salah satunya bahkan kata Abah banyak mendengar suara-suara aneh. Salah satunya pernah. Kalau daerah sini aja kalau macam macan tutul macan juga ada daerah sini sebenarnya gitu. Itu macannya macan beneran apa macan? Beneran kelihatan, Oh bukan siluman Bah. bukan. Oh. Nah Abah kan bilang masih ada. Emang Abah sendiri pernah melihat gitu atau teman Abah gitu Bah? Ya kita sendiri udah pernah ngelihat di daerah sini. Cuman ya kita yang penting mah sama-sama cari usaha gitu. Yang Iya. penting dia jangan ganggu, kita nggak mau ganggu dia gitu aja. Kalau makhluk halus gitu Bah sering diganggu nggak kalau malam gitu di sini Bah? Oh nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada Oh. daerah sini. Berarti di sini mah masih ada binatang tutul, macan tutul. Kalau macan tutul segede apa Bah? Juga yang mungkin segede macan lah. Ya Kambing gitu Bah? kambing kayak kambing Segede kambing? Kambing mah ada. Nah apa? Kan kalau saya mah pernah lewat. Pernah lewat sini loncat ke sana gitu. Jadi lewat depan rumah Abah. Depan rumah lewat. Posisi Abah lagi di mana itu ketika macan itu lewat Bah? Itu waktu itu kan kita nyara kelinci di situ lah, Iya. di belakang itu. Jadi, Iya. pas kelinci itu
kerok gitu kan. Oh, Nah, ini ya kayak kaget gitu ya. kaget, Hmm, di belakang rontak. di bawah rumah itu. Nah, Iya. keluar tahu-taunya loncat ke sana naik. Macan tutul. Nah, macan enggak ya putih gitu kelihatannya, ya itu kalau tutul mungkin agak putih gitu kelihatannya. Oh, ini mah agak putih, Bah. Nah, jadi Hmm. udah gitu terus naiklah ke sana, ya udah nggak datang lagi gitu. Itu pas ada lewat ke depan rumah, ada berapa, Bah? Satu, dua? Satu. Oh, satu. Satu. Hmm. Udah semenjak itu nggak ada lagi. Nggak muncul lagi, Wah. Muncul lagi. Oh, iya. Waktu itu miara kelinci ada 10 biji kalau nggak salah, 10 ekor di kelinci belakang rumah. Ya, jadi mungkin macan itu mau makan kelinci ya, Pak ya? Kita juga Keburu abahnya keluar. Jadi lari, loncat. Oh, gitu ya. Nah, Bah, ini terkait Abah Rasum kan udah dari umur 30 tahun pindah ke hutan Lampung, pindah lagi ke hutan sini. Itu mau sampai kapan, Bah, di hutan terus, Bah? Ya, Di hutan kopi gitu maksudnya. sampai kayaknya mah kayaknya gitu, kayaknya mah mungkin nggak ada lagi usaha sih, jadi ya Jadi terus di sini, Bah. seru di sini kayaknya gitu. Iya, iya. Soalnya usahanya nggak ada lagi sih di sini. Kebetulan Abah Rasum kan ahlinya dalam bidang kopi ya, Bah ya. Jadi ya tetap usahanya kopi sampai akhir hayat ya, Bah ya. Iya. Turun temurun ke anak gitu ya, Bah ya. Gitu. Soalnya kan yang di Lampung juga kan yang nerusin anak. Iya. Dulu pertama saya buka di Lampung itu hutan belantara dulu. Jadi waktu buka di Lampung mah kalau mau ke pasar teh sehari jalan kaki. Jalan kaki. Iya, dari pasar ke itu sehari, pokoknya berangkat jam 6 sampai rumah teh kalau kemarau gitu, kalau nggak hujan gitu. Kan kalau hujan kadang berhenti. Iya. So, itu nyampe ke kebon tuh paling jam 7 malam gitu. Jadi Abah tuh mau ke pasar berangkat pagi nih. Jam 6. Datang lagi ke tempat tinggal di hutan itu jam besok lagi. besok lagi. Soalnya nginep kan di pasar. Oh, jadi nggak bolak-balik langsung enggak? Jadi datang ke pasar malam, Iya. sore kan, Iya. sekitar maghrib, ya Iya. nginep. Jadi belanja pagi belanja gitu kan, Iya. kebutuhan kita naik lagi ke sana sampai di Lampung tuh, sampai di gunung tuh ya jam 6 lagi, jam 6 jam 7. Jadi butuh waktu 12 jam ya, Bah ya, Ya, untuk pokoknya. pergi ke pasar. Pokoknya jadi sehari 2 hari semalam gitu. Kalau ke Oh, pasar teh kalau iya. ada kebutuhan, kalau kebutuhan dapur teh Iya. gitu. Itu untuk berapa hari, Pak, Ya, belanja mah ya kadang-kadang untuk 1 bulan kadang-kadang. Oh, jadi untuk Soalnya 1 bulan belanjanya 2 hari ya, Pak ya? ya. Oh, luar biasa. Soalnya kan kalau di sana ya sebelum banyak motor gitu yang Iya. irit lah, kita yang penting nemu makan gitu Iya. aja, Oh, seadanya iya. gitu. Paling yang dibeli minyak sayur gitu, terus pecin gitu aja. Seadanya aja ya, Pak ya? Jadi kalau sayuran mah kan banyak gitu di kebun-kebun gitu. Iya, Abah juga sambil tanam ini ya, sayuran juga ya. Sayuran mah gitu. Kan asin paling. Oh, iya ya. Berarti pertama kali ke hutan itu bawa anak, Bah? Bawa istri? Bawa istri. Udah anak udah bawa? Enggak dibawa anak mah, sama neneknya di sini. Sama nenek. Sama nenek. Jadi berdua saja sama istri. Ada kawannya, Bah, dulu? Banyak. Oh, banyak. Kirain tuh Abah berdua gitu masuk hutan. Banyak kawan. Ya, kayak sekarang aja di gini. Jadi cuman rumah itu pada jauh-jauh gitu. Jadi Oh, ya kebun, kita punya kebun sini, bikin saung di sini gitu. Orang lain itu kebunnya sana bikin lagi gitu. sesuai lahannya di mana gitu ya, Bah ya? Jadi nggak bikin kampung gitu, nggak bikin perkampungan dulu. Iya, jadi agak berjauhan ya. Iya, Tergantung. sekarang aja di sini gitu kan, itu rumah pada jauh. Gitu. Iya. Oke, siap Abah. Terima kasih banget nih buat Abah Rasum yang ternyata udah dari umur 30 tahun ya, Bah ya. Udah perantau ke hutan yang di Lampung pertama kali, tapi di sini baru dari tahun 2013. Nah, teman-teman, seperti itulah kisah perjalanan Bapak Rasum. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di penelusuran dan eksplorasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.